Selamat datang di nanti malam, tempat di mana kegelapan tak lagi hanya ada di sudut malam, tapi bisa muncul dari hal-hal yang paling tak terduga. Termasuk di dapur sebuah rumah makan yang terkenal karena gulai kambing mudanya. Malam ini, kita akan menyingkap misteri yang selama ini tersembunyi di balik aroma rempah dan kesibukan. Rumah makan legendaris milik Pak Joyo. Di mata orang biasa, rumah makan ini hanyalah tempat makan yang ramai, dengan pelanggan yang selalu memuji rasa gulainya, yang tiada tanding. Tapi di balik senyum ramah Pak Joyo, ada rahasia yang tak diketahui siapapun. Rahasia yang menuntut harga yang tak terbayangkan. Setiap cabang rumah makannya, di kota manapun, menyimpan kisah gelap yang sama. Pelanggan yang terlalu lama menikmati gulai tiba-tiba lenyap tanpa jejak, pegawai yang kabur tanpa alasan, dan bayangan-bayangan yang menunggu di sudut gelap dapur. Dalam episode malam ini, kita akan menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan para korban, menguak rahasia bumbu rahasia yang katanya membuat gulai Pak Joyo begitu lezat, dan menghadapi kenyataan mengerikan bahwa kesuksesan rumah makan ini mungkin bukan sekadar kerja keras atau resep turun-temurun, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih menyeramkan, sesuatu yang berhubungan dengan dunia pesugihan dan makhluk gaib yang dikenal sebagai genderuwo. Bayangkan, satu sendok gulai bisa menjadi pengalaman yang tak terlupakan, tapi satu sendok itu juga bisa menjadi perangkap para pelanggan yang terlalu larut dalam kenikmatan rasa gulai muda ini. Konon, memberikan energi yang membuat dapur Pak Joyo tetap hidup dan cabangnya selalu ramai. Namun, di balik semua itu, ada korban yang tak terlihat, hilang, bahkan mungkin menjadi bagian dari ritual yang menjaga kelezatan gulai ini. Malam ini, nanti malam akan membimbing kalian menembus tirai kegelapan, menyingkap apa yang tersembunyi di balik meja makan, dan memperlihatkan kepada kalian sisi rumah makan yang tak pernah ingin diketahui dunia. Siapkan diri kalian, karena aroma rempah yang menggoda bukan satu satania yang menunggu. Ada bayangan, bisikan dan kehadiran yang menakutkan yang hanya bisa kalian rasakan ketika gelap menyelimuti kota. Jangan berkedip, jangan menoleh ke belakang, karena malam ini kita akan menyelam ke dalam kengerian di balik rumah makan gulai kambing Pak Joyo. Dan apa yang kalian temukan mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum mencicipi gulai yang legendaris itu. Bersiaplah, karena kengerian akan segera dimulai di nanti malam. Rani menghela napas panjang saat bus yang membawanya memasuki kota kecil itu menurunkan penumpangnya di terminal. Kota ini tampak biasa saja. Jalan-jalannya sempit, deretan rumah tua dengan cat yang mulai memudar, dan toko-toko kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Tapi kabar tentang rumah makan gulai kambing milik Pak Joyo membuat kota ini berbeda dari yang lain. Semua orang di sekitar tampak mengenal rumah makan itu. Dari tukang becak sampai pedagang kaki lima, setiap orang punya cerita tentang gulai kambing muda yang katanya nggak ada duanya. Rani menekan tombol kamera di tasnya, memastikan baterai penuh. Sebagai seorang jurnalis muda yang sedang meniti karier, ia selalu mencari cerita yang bisa bikin penonton penasaran. Liputan kuliner biasanya menyenangkan, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kabarnya, rumah makan ini bukan cuma terkenal karena rasanya, tapi juga karena ada banyak cerita misterius yang tersembunyi di balik kesuksesannya. Saat ia melangkah ke rumah makan itu, suasananya tampak biasa saja. Bangunan kayu tua dengan lampu temaram yang menggantung di langit-langit, bau rempah yang pekat menyambutnya, campuran aroma jintan, ketumbar, dan bawang merah yang baru digoreng. Asap dari tungku kayu mengepul pelan, memberi kesan hangat sekaligus agak lembab. Suara pelanggan yang berbincang, tertawa, dan sendok yang bergesekan dengan mangkuk terdengar bercampur, menciptakan suasana yang ramai tapi nyaman. Namun, mata Rani menangkap sesuatu yang aneh. Di beberapa sudut, ada pelanggan yang duduk terlalu lama. Beberapa dari mereka menatap mangkuknya dengan mata kosong. Tangan sesekali mengaduk gulai, tapi tak ada yang meninggalkan kursinya meski jam dinding sudah menunjukkan hampir tengah malam. Pegawai yang melayani mereka tampak tenong-tenong saja, tersenyum tipis, seolah hal itu sudah biasa terjadi. Rani menelan ludah, perasaan penasaran dan sedikit was-was mulai muncul di dada. Mbak, cobain deh gulainya," katanya
bikin nagih. Seorang pegawai muda menyodorkan semangkuk gulai panas. Suaranya ramah, tapi ada nada yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuat bulu kuduk Rani meremang. Rani mengambil sendok, dan aroma gulai yang panas langsung memenuhi hidungnya. Wonok merah pekat, terlihat minyak yang mengambang tipis di permukaan, dan daging kambing muda yang empuk tersusun rapi di mangkuk. Ia menggigit sepotong daging, dan rasa bumbunya langsung meledak di lidahnya. Luar biasa, empuk, kaya rempah, rasa yang menyerap sampai ke tulang. Ia menelan dengan cepat, tapi rasa hangat yang aneh menjalar di tenggorokannya, membuatnya tersentak. Ada sensasi seperti ada sesuatu yang menempel di dalam. Rani mengerjap, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma rasa pedasnya yang terlalu tajam, gumamnya dalam hati. Tapi ada sesuatu yang lain. Ada getaran halus, seperti bayangan yang lewat di tepi matanya. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, tapi tidak ada siapapun. Hanya kursi-kursi kayu, pelanggan yang makan, dan lampu temaram yang bergoyang pelan. Ia terus makan, mencoba menikmati gulai yang katanya legendaris itu. Tapi setiap suapan membawa sensasi aneh. Kadang terdengar bisikan tipis di telinga, seperti suara orang berbicara dari jauh. Tapi saat Rani menoleh, ruang makan tetap kosong. Ini pasti cuma imajinasiku, katanya, menenangkan diri. Tapi perasaan tidak nyaman itu semakin menumpuk, seperti ada yang mengintai di balik dinding kayu tua rumah makan ini. Setelah beberapa menit, Rani mencoba berbincang dengan beberapa pelanggan di meja sebelah. Kalian sudah lama di sini? Tanyanya dengan nada ringan, berharap bisa mengalihkan perhatian dari rasa aneh yang terus muncul. Seorang pria parubaya mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Lama banget. Kalau udah nyobain gulainya, kadang lupa waktu, Mbah. Rasanya bikin betah, katanya, sambil menatap mangkuknya sendiri. Matanya kosong, tapi senyumnya hangat. Rani merasa ada yang ganjil, tapi tidak bisa menjelaskan. Ia kemudian berjalan sedikit ke dapur, mencoba mengintip bagaimana gulai itu dibuat. Asap dari tungku menyengat, dan pegawai di dapur tampak sibuk mengaduk kuah, memotong daging, menambahkan rempah satu persatu dengan presisi yang nyaris ritualistik. Pak Joyo sendiri duduk di meja kecil di pojok, menatap ruang makan dengan senyum tipis. Matanya berkilau, penuh perhatian, tapi juga ada aura yang membuat Rani merasakan ketegangan halus. Pak Joyo, ini rahasianya di mana? Rani lebih untuk dirinya sendiri. Ia ingin bertanya, tapi rasa was-was membuatnya menelan kata-kata itu. Ada sesuatu yang membuatnya takut, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, ketika Rani pulang, perasaan aneh itu tidak hilang. Saat ia berjalan di jalan sempit menuju penginapannya, bayangan rumah makan itu terasa mengikuti langkahnya. Sesekali, ia seperti melihat seseorang duduk di pojok jendela, menatapnya. Tapi saat Rani menoleh, tidak ada siapapun. Hanya lampu yang bergoyang, membentuk bayangan-bayangan aneh di dinding. Sesampainya di penginapan, Rani menatap jendela dari kamarnya. Lampu rumah makan masih menyala, beberapa kursi kosong, tapi ada beberapa bayangan yang bergerak di dalam. Piak, tinggi, besar, dan hitam, yang tidak pernah terlihat di siang hari. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk tidak tidur malam itu. Ia membuka laptop dan mulai menulis catatan. Mencatat setiap detail yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Ini aneh. Rasanya bukan cuma soal rasa gulai yang enak. Ada sesuatu yang salah di sini, gumamnya, menatap layar laptop. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di jendela. Rani menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang. Tidak ada apapun di luar. Hanya angin malam yang berdesir menembus pepohonan. Ia menutup jendela dan menarik selimut, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi dalam hati, Rani tahu, malam itu bukan akhir dari ceritanya. Malam itu hanya permulaan dari sesuatu yang akan membuatnya mempertanyakan segala hal tentang rumah makan legendaris Pak Joyo, tentang gulai kambing yang luar biasa itu, dan tentang bayangan yang tampak selalu mengintai, siap menelan siapapun yang terlalu lama menikmati kenikmatan rasa yang tak wajar. Dan di sudut hatinya, Rani merasakan sebuah bisikan halus, seperti suara dari masa lalu, atau mungkin dari dunia lain. Hati-hati, sing kakehan mangan,
bakal keseret. Bahasa Jawa itu hanya terlintas sebentar, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Rani menatap gelap di luar jendela, sadar bahwa malam itu dirinya mulai memasuki dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dunia di balik gulai kambing muda yang legendaris itu. Dunia yang penuh rahasia dan kengerian yang menunggu untuk terungkap. Rani menutup laptop dan menarik napas panjang. Ia mencoba tidur, tapi matanya tetap terbuka, menatap bayangan lampu yang bergoyang di kamar. Aroma rempah masih tercium samar, seperti menyusup dari rumah makan Pak Joyo yang jauh di seberang jalan. Malam itu, Rani tidak hanya pulang dengan catatan jurnalistiknya, tapi juga dengan rasa penasaran dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu di rumah makan itu menunggu, dan Rani tahu ia harus kembali. Keesokan harinya, kota kecil itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Rani keluar dari penginapan dengan perasaan campur aduk. Semalam pikirannya masih terganggu oleh pengalaman di rumah makan Pak Joyo. Aroma rempah yang masih membekas di ingatannya, bayangan yang seolah mengintai dari sudut-sudut rumah makan, dan rasa hangat yang aneh di tenggorokan setiap kali menelan gulai, semuanya menempel dalam pikirannya. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan sarapan di warung kecil dekat terminal, tapi rasa penasaran membuatnya tidak bisa duduk tenang. Saat ia berjalan menyusuri jalan utama, beberapa warga tampak berkumpul di depan rumah makan. Mereka berbicara dengan suara rendah, mengerling ke arah Rani begitu ia mendekat. Seorang tetangga, seorang ibu paruh baya, dengan rambut yang sedikit memutih di pelipis, menghampirinya. Mbak, tahu nggak Pak Anto yang duduk di meja pojokan? Kemarin sore hilang loh, nggak pulang sampai malam, katanya sambil geleng-geleng. Matanya menatap Rani dengan campuran rasa takut dan prihatin. Roni hilang? Masa ia cuma gara-gara makan gulai? Pikirnya, jantungnya berdetak lebih kencang. Ia menelan ludah, mencoba mencerna kata-kata ibu itu. Pak Anto, orang yang duduk paling lama di rumah makan semalam? Apa ini kebetulan? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepala Rani saat ia melangkah ke rumah makan Pak Joyo lagi. Kali ini dengan tekad untuk mencari jawaban. Suasana malam itu berbeda dari malam sebelumnya. Lampu, temeram, beberapa kursi kosong, hanya pelanggan yang duduk, tapi aroma gulai tetap pekat. Sesekali terdengar suara ketukan sendok dan panci dari dapur, tapi ada nada yang berbeda, lebih sunyi, lebih berat, seperti ada sesuatu yang menunggu. Rani memilih duduk di pojokan yang sama, tempat Pak Anto duduk semalam. Dari sini ia bisa mengamati seluruh ruang makan, pergerakan pegawai, dan tingkah pelanggan. Beberapa pelanggan yang duduk lama tampak tenggelam dalam gulai mereka. Tangan mereka bergerak lambat, mata kosong menatap mangkuk seolah menelan sesuatu. Yang lebih dari sekadar makanan, ia memperhatikan seorang pria paruh baya duduk di sudut. Sendok terus bergerak tanpa henti, tapi tubuhnya seakan tidak sadar akan waktu. Pegawai yang melayani hanya tersenyum tipis, tidak ada yang berani mengusik. Rani merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Walaupun udara malam itu hangat, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuatnya merasa semua yang duduk di sana sedang menunggu sesuatu yang tidak terlihat. Saat Rani menengok ke meja sebelah, ia melihat seorang pemuda yang terlihat panik. Pemuda itu menatap mangkuknya seolah mencoba menelan sesuatu yang berat, tapi tak pernah selesai. "Hei, kamu baik-baik saja?" tanya Rani, suaranya pelan. Pemuda itu menoleh dengan mata lebar, seolah baru menyadari keberadaan Rani, lalu berbisik, "Mbak, rasanya aneh, kayak ada yang nempel di tenggorokan. Aku nggak bisa berhenti makan." Rani menelan ludah, sensasi yang sama seperti yang ia rasakan semalam, tapi kini tampak lebih jelas. Rasa hangat, ada yang menempel, dan ada sesuatu yang berat di dalam tenggorokan. Ia menatap pemuda itu, yang kini tampak semakin pucat, dan merasakan napasnya sendiri menjadi cepat. Waktu berlalu, dan Rani mulai mencatat setiap gerakan, setiap perilaku pelanggan. Beberapa orang yang duduk lama mulai bergerak pelan, seperti diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kursi mereka tetap menempel di lantai, tapi tubuh mereka perlahan menunduk. Kepala mereka jatuh ke mangkuk gulai, seakan tenggelam dalam kegelapan. Rani menahan napas, hatinya berdegup kencang. Pegawai hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang berani menanyakan apapun.
Rani merasa hawa di sekitarnya semakin berat. Angin malam yang masuk dari pintu terbuka membawa aroma rempah, tapi juga bau aneh, sedikit anyir, yang membuatnya mual. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi perasaan takut itu tidak bisa diabaikan. Ada sesuatu yang salah dengan gulai ini, sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar resep rahasia atau rempah istimewa. Di sudut matanya, Rani menangkap gerakan aneh. Bayangan tinggi, hitam, muncul di tepi dapur. Tidak seperti pegawai, tidak seperti pelanggan. Bayangan itu diam sejenak, lalu bergerak perlahan mendekati meja yang paling lama duduk. Rani menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi mata bayangan itu seakan menembusnya, menatap langsung ke arahnya. Seorang pegawai muda yang sedang membersihkan meja mendekat, senyumnya tetap tipis, tapi ada nada dingin dalam tatapannya. Mbok menang weh, kadang-kadang sing mangan kebanyakan. Ora bisa meh tu maneh. Bisiknya dengan nada bahasa Jawa yang halus tapi mengerikan. Rani mengerjap. Kata-kata itu menancap di pikirannya. Kadang-kadang yang makan kebanyakan tidak bisa keluar lagi. Rani merasa hawa di sekitarnya semakin padat. Ia menoleh ke meja tempat pelanggan duduk terlalu lama, dan jantungnya hampir berhenti. Pria paruh baya yang semula menatap mangkuknya, perlahan-lahan mulai tenggelam. Tubuhnya seperti diserap ke dalam kursi, lalu ke dalam bayangan hitam yang menyelimuti meja. Tidak ada suara, tidak ada teriakan, hanya hilang begitu saja. Pegawai hanya menatap, tersenyum tipis, seperti menyaksikan sesuatu yang biasa terjadi. Rani menelan ludah keras. Ia sadar, apa yang ia lihat bukan hal biasa. Setiap orang yang terlalu lama menikmati gulai, entah bagaimana, mereka terseret ke sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Rumah makan yang selama ini terlihat ramai, penuh kehidupan, kini tampak seperti jebakan halus yang siap menelan siapa saja yang terbuai oleh rasa gulai yang luar biasa. Ia mencoba merekam dengan kamera ponselnya, tapi layar terasa hangat, seperti disentuh tangan tak terlihat, dan rekamannya berkedip-kedip. Bayangan hitam itu bergerak lagi, kali ini mendekati Rani. Rasa panas aneh di tenggorokannya muncul kembali, lebih kuat, menekan. Ia menelan dengan susah payah, tapi rasa itu tidak hilang, seolah sesuatu sedang memperingatkan atau menantinya. Rani menyadari satu hal yang menakutkan. Gulai ini tidak hanya lezat, ia memiliki sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang menjerat pengunjung yang terlalu larut menikmati kenikmatan itu. Ia melihat ke arah pegawai, ke arah Pak Joyo yang duduk di pojok dengan senyum tipisnya. Matanya yang bersinar, penuh perhatian, tapi juga dingin, membuat Rani yakin bahwa di balik rumah makan ini ada rahasia yang tidak bisa ia ungkap hanya dengan laporan biasa. Ketika jam dinding menunjukkan hampir tengah malam, beberapa kursi yang semula ditempati pelanggan mulai kosong dengan cara yang sama misterius. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya bayangan hitam yang bergerak perlahan dari satu meja ke meja lain, seakan menelan mereka ke dalam gelap yang tak terlihat. Roni menandok, menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menenangkan diri, tapi rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa malam itu bukan sekadar tentang rasa gulai yang lezat. Ini tentang rahasia yang terselubung di balik aroma rempah dan senyum ramah pegawai. Tentang kengerian yang menunggu siapa saja yang terlalu lama menikmati kenikmatan. Tentang pelanggan yang hilang, tidak kembali, dan mungkin menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada rumah makan itu sendiri. Rani menatap keluar jendela. Lampu rumah makan memantul di kaca. Bayangan hitam masih bergerak di dalam, perlahan, diam, menunggu. Dan ia tahu, malam itu adalah awal dari penyelidikan yang tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu di rumah makan Pak Joyo menunggu, dan Rani merasakan bisikan samar yang membuat bulu kuduknya meremang. Hati-hati, sing kakehan mangan, bakal keseret. Malam itu, Rani pulang dengan kepala penuh pertanyaan, rasa takut yang mencekam, dan keyakinan bahwa ia harus kembali untuk menemukan jawaban, meski jawaban itu mungkin lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Rani menatap catatan dan rekaman yang ia buat malam sebelumnya. Setiap detail tentang pelanggan yang hilang
tatapan kosong mereka saat terlalu lama menikmati gulai, dan senyum tipis pegawai yang tak peduli membuatnya sulit tidur semalaman. Ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar resep rahasia, sesuatu yang tersembunyi di balik kelazatan rumah makan Pak Joyo. Keputusan untuk menelusuri kabang-kabang rumah makan itu datang begitu saja. Dari kota ke kota, rumah makan itu tampak seperti rantai tak berujung, selalu ramai, selalu dipenuhi pelanggan yang puas. Tapi cerita yang beredar di antara warga, bahkan yang tak terkait dengan rumah makan, selalu sama. Ada pelanggan yang hilang setelah terlalu larut menikmati gulai, pegawai yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan suara-suara aneh yang terdengar dari dapur saat malam, seperti bisikan dan langkah yang tak wajar. Rani memulai perjalanan pertamanya ke cabang di kota sebelah. Bangunannya lebih modern dibandingkan rumah makan pertama yang ia datangi, tapi aura yang sama terasa. Lampion temoram, aroma rempah yang pekat, dan suara pelanggan yang makan ramai-ramai. Ia duduk di pojok, mengamati setiap gerakan pegawai dan pelanggan. Beberapa pelanggan yang terlalu lama duduk mulai menunduk, menatap mangkuk mereka, dan perlahan tenggelam dalam kesunyian yang aneh. Pegawai yang melayani mereka tetap tersenyum tipis, seperti menyaksikan sesuatu yang biasa terjadi, tapi tak boleh diungkapkan. Rani mendekati seorang pegawai lama, pria paruh baya yang terlihat lebih tegas dan berpengalaman daripada yang lain. "Pak, boleh saya tanya?" Rani mencoba bersikap santai, tapi rasa penasaran yang menumpuk membuat suaranya bergetar sedikit. Pegawai itu menoleh, menatap Rani dengan mata yang penuh rahasia. Ia menunduk sejenak sebelum menjawab. "Pak Joyo itu aneh, Mbak. Orangnya ramah, senyum terus, tapi ana sing ora beres neng kono. Kabeh sing kelakon neng dapur iku. Ora kabeh sing bisa diterangake nganggo logika," ujarnya, menggunakan bahasa Jawa yang lembut tapi berat maknanya. Rani mengernyit, merasa ada kebenaran yang menakutkan di balik kata-kata itu. Rahasia kelazatan gulai? Apa itu cuma bumbu rahasia biasa? Tanya Rani, menahan napas. Pegawai itu tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan ketakutan. Katanya bumbu rahasia, nanging ora kabeh ngerti. Sing mangan kebanyakan, kadang ora bisa metu maneh. Sing ngerti mong Pak Joyolan. Liane sing sampean ora pengin weruh. Rani menelan ludah. Kata-kata itu menancap di pikirannya. Ada pelanggan yang hilang, ada pegawai yang menghilang, dan ada bisikan tentang yang lain yang tidak ingin diketahui. Ia merasa seperti menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Ia memutuskan untuk mengunjungi beberapa cabang lain. Dari kota ke kota, pola yang sama muncul. Rumah makan selalu ramai, pelanggan yang terlalu lama duduk sering menghilang, pegawai lama yang enggan bicara, dan suara-suara aneh dari dapur yang tidak bisa dijelaskan. Setiap cabang, meski bangunannya berbeda, memiliki aura yang sama. Aroma rempah tetap pekat, tapi ada bau samar yang aneh, seperti campuran darah dan minyak panas yang tidak bisa dijelaskan. Di salah satu cabang, Rani duduk lebih dekat ke dapur, mengintip melalui pintu setengah terbuka. Ia melihat Pak Joyo sendiri, duduk di meja kecil di pojok, menatap ruang makan dengan mata bersinar, tapi ada aura dingin yang menyelimuti dirinya. Pegawai yang bergerak di sekitarnya tampak seperti boneka, melakukan tugas dengan presisi yang aneh. Tidak ada percakapan, tidak ada senyum tulus, semua gerakan seperti ritual. Rani memperhatikan dapur lebih lama. Sesekali terdengar bisikan tipis, langkah kaki di lantai kayu yang kosong, dan sesosok bayangan tinggi yang bergerak di sudut. Ruangan, bayangan itu tidak seperti manusia, tidak seperti pegawai, tapi ia juga tidak bisa menjelaskan apa itu. Tubuhnya tinggi, hitam, seperti menyerap cahaya, dan sesekali matanya yang merah menyala tampak menatap ke arah Rani. Rani merasakan napasnya semakin cepat, jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin ia terlalu banyak membaca cerita horor, atau terlalu terobsesi dengan misteri rumah makan ini. Tapi rasa tidak nyaman di tenggorokannya muncul kembali, sensasi yang sama seperti saat ia mencicipi gulai di rumah makan pertama. Rasa hangat, berat, seolah ada sesuatu yang menempel, sesuatu yang mencoba menariknya masuk ke dunia yang tak terlihat. Di cabang lain, Rani mencoba berbicara dengan pegawai baru. Mereka tampak lebih ramah,
Tapi begitu ditanya tentang rahasia, gulai, atau pelanggan yang hilang, mereka menunduk, menelan ludah, dan hanya tersenyum tipis. Ada ketegangan yang tak bisa diabaikan. Ia mulai menyadari satu hal, semua cabang rumah makan Pak Joyo tampak hidup, tapi hidupnya bukan seperti rumah makan biasa. Ada sesuatu yang menjaga kelazatan gulai ini, sesuatu yang menakutkan. Sore itu setelah mengunjungi cabang ketiga, Rani duduk di bangku taman kota, menatap catatan dan rekamannya. Setiap cabang memiliki pola yang sama. Pelanggan hilang, pegawai menghilang, bisikan dan bayangan aneh. Dan Pak Joyo, ia selalu tersenyum, selalu ramah, tapi matanya seakan menembus segala hal. Melihat sesuatu yang tak terlihat oleh manusia biasa, Rani merasa dirinya mulai terperangkap dalam misteri yang lebih besar. Setiap kali ia mencatat sesuatu, setiap kali ia merekam gerakan aneh di dapur, ada rasa bahwa sesuatu mengawasinya, mengikuti langkahnya, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, sesuatu yang berhubungan dengan dunia yang gelap, dunia yang menjaga rahasia gulai kambing legendaris. Pak Joyo, malam itu, ketika ia kembali ke penginapan, perasaan tidak nyaman semakin menumpuk. Lampu kota kecil berkelap-kelip, tapi bayangan rumah makan Pak Joyo tetap membekas di pikirannya. Aroma rempah terasa masih menempel, seolah mengikuti langkahnya, dan rasa hangat yang aneh di tenggorokan muncul lagi. Sesekali ia mendengar suara langkah di koridor penginapan, meski ia tahu dirinya sendirian. Dalam hati, Rani menelan ludah dan bergumam pelan, apa sing dijaga Pak Joyo iki? Nganti kudu ngegawe kabeh koyo ngene. Bahasa Jawa itu hanya sebentar, tapi cukup membuat bulu kuduknya meremang. Ia tahu, misteri ini bukan hanya tentang rasa gulai atau pelanggan yang hilang. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang menjangkau dari satu cabang ke cabang lain, mengikuti jejak siapa saja yang mencoba menguak rahasia di balik senyum Pak Joyo. Sambil menulis catatan malam itu, Rani mulai menyusun strategi. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kelazatan gulai ini. Ia harus menemui Pak Joyo, atau setidaknya menemukan bukti yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Tapi nalurinya juga memperingatkan sesuatu. Semakin ia menggali, semakin dekat ia dengan kengerian yang mungkin tidak akan pernah bisa ia lupakan. Dan saat ia menatap lampu penginapan yang berkelap-kelip, bayangan hitam yang ia lihat di cabang sebelumnya seakan menempel di matanya. Sesuatu bergerak di sudut pikirannya, menunggu, memperhatikan, dan Rani tahu, malam-malam berikutnya, pencarian ini akan membawa dirinya ke dunia yang lebih gelap, dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang menjaga rahasia, kelazatan gulai kambing Pak Joyo, dan sesuatu yang mungkin menunggu untuk menelan siapapun yang terlalu penasaran. Rani menarik napas panjang, menutup laptopnya, dan mencoba tidur. Tapi matanya tetap terbuka, menatap gelap kamar, dan suara angin malam seakan membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Hati-hati, sing kepo banget, bakal ketemu kengerian sing ora bisa diterangake. Malam itu, Rani tahu bahwa perjalanan mencari jawaban baru saja dimulai, dan misteri kabang-kabang Pak Joyo bukan sekadar cerita horor biasa. Ada sesuatu yang hidup di balik gulai kambing legendaris itu, sesuatu yang menunggu untuk muncul ketika orang terlalu larut, menikmati kenikmatan rasa, sesuatu yang tidak bisa ia lari darinya begitu saja. Malam itu, Rani menelan napas panjang sebelum membuka pintu samping rumah makan Pak Joyo. Ia menyamar sebagai pegawai magang, mengenakan apron yang agak lusuh, dan topi dapur yang menutupi sebagian. Wajahnya, hatinya berdegup kencang, adrenalin memuncak. Ia tahu malam ini akan berbeda, lebih berbahaya, tapi rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Setidaknya, malam ini ia harus melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di balik kelazatan gulai kambing legendaris itu. Begitu melangkah masuk, aroma rempah langsung menyerbu hidungnya. Jintan, ketumbar, bawang merah goreng, campur dengan bau daging yang dimasak sempurna. Tapi ada satu aroma lain yang tidak bisa dijelaskan, bau anyir yang samar, seperti darah yang bercampur dengan minyak panas, membuat perut Rani mual dan rasa penasaran bercampur dengan rasa takut. Suasana dapur tampak normal. Pegawai bergerak cepat, mengaduk kuah, memotong daging,
menambahkan rempah satu persatu. Semua tampak seperti rutinitas biasa, tapi ada yang berbeda. Ada keheningan aneh di antara mereka. Seperti mereka menahan sesuatu, atau menunggu sesuatu untuk muncul. Rani mencoba berbaur, mengikuti ritme kerja pegawai. Sesekali ia melirik ke sudut dapur. Di sana, bayangan gelap selalu bergerak. Tidak pernah diam. Awalnya ia mengira itu bayangan dari cahaya lampu yang bergoyang. Tapi lama-lama, ia menyadari bentuknya terlalu besar. Terlalu nyata untuk hanya sekadar bayangan. Sesekali mata merahnya bersinar, menembus kegelapan, seolah menatap langsung ke arahnya. Hatinya berdegup kencang. Ia menelan ludah dan mencoba menenangkan diri. Mungkin imajinasiku saja, gumamnya pelan. Tapi bau anyir semakin pekat, dan sensasi hangat yang menempel di tenggorokannya sejak mencicipi gulai kemarin malam muncul lagi. Kali ini lebih kuat, seolah ada sesuatu yang mencoba menariknya masuk ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Tiba-tiba, dari sudut dapur yang gelap, muncul bayangan tinggi, besar, dan hitam. Tubuhnya menjulang, siluetnya menutupi cahaya lampu, wajahnya menyeramkan, dengan mata merah menyala yang seakan menembus jiwa. Rani menjerit kecil, tubuhnya gemetar, tapi bayangan itu tidak bergerak cepat. Ia bergerak perlahan, dengan langkah yang hampir seperti melayang. Bau anyir semakin kuat, mencampur dengan aroma rempah, membuat mual Rani semakin menjadi-jadi. "Pak Joyo, ini apa?" gumam Rani. Suaranya bergetar. Matanya menatap makhluk itu. Tapi Pak Joyo yang duduk di meja kecil di pojok hanya tersenyum tipis. Matanya bersinar aneh, penuh perhatian tapi dingin. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Rani sadar bahwa ia sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar rahasia resep. Rani mulai merasakan hawa dingin yang merayap di sekujur tubuhnya. Napasnya tercekat dan tangannya mulai berkeringat. Makhluk itu bergerak lagi, mendekati salah satu meja di dapur, dan perlahan tubuh seorang pegawai yang sedang mengaduk kuah seakan tertelan bayangan itu. Tidak ada teriakan, tidak ada suara lain. Pegawai itu lenyap begitu saja. Hanya apron yang tersisa tergantung di kursi. Pegawai lain yang melihat kejadian itu diam, menatap kosong, dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Rani menelan ludah, mencoba menarik napas panjang. Ini nggak mungkin, gumamnya. Tapi matanya terus mengikuti bayangan tinggi itu, yang kini bergerak ke arah meja tempat kuah gulai sedang dimasak. Ada sensasi aneh yang menempel di tubuhnya. Seperti ada yang mengintai Mino Ngusot, yang tepat untuk menyapanya. Ia merasa terjebak, tapi juga penasaran. Ia mencoba mendekat ke Pak Joyo, berharap bisa mendapatkan jawaban. "Pak, apa ini? Apa yang terjadi di sini?" tanyanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara gemerisik panci dan desis api kompor. Pak Joyo menatapnya dengan senyum tipis. Matanya yang bersinar seakan berkata, "Sampean kudu ngerti." Bahasa Jawa itu hanya tersentuh sebentar, tapi cukup membuat bulu kuduk Rani meremang. Makhluk itu kini bergerak lebih dekat ke Rani. Tubuhnya tinggi, hitam dan aura gelapnya seperti menyedot cahaya di sekitarnya. Mata merahnya menatap Rani dengan intens, seolah membaca setiap pikiran, setiap ketakutannya. Rani merasa jantungnya hampir berhenti. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat, seperti menapak di lumpur yang tak terlihat. Pak Joyo berdiri perlahan, mendekati dapur. "Sing mangan kebanyakan, ora bisa metu maneh," bisiknya. Menatap Rani dengan tatapan dingin, tapi tenang. Kata-kata itu kembali terngiang di kepalanya, membuat rasa takutnya bertambah. Rani sadar bahwa gulai kambing legendaris ini bukan hanya soal rasa. Ada sesuatu yang menjaga, sesuatu yang mengintai, dan sesuatu yang menuntut harga dari siapapun yang terlalu larut menikmatinya. Makhluk itu kini menoleh. Matanya menyala merah menyala, seperti menatap ke setiap sudut dapur. Rani bisa merasakan hawa panas bercampur dingin yang menusuk tulang. Bau anyir semakin pekat, membuatnya hampir pingsan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tersedak di tenggorokan. Sensasi hangat itu yang aneh dan menempel sejak semalam kini terasa seperti menahan seluruh tubuhnya. Menariknya ke arah bayangan itu, sambil bergetar, Rani mencoba merekam dengan ponselnya. Cahaya lampu dari ponsel menyorot ke arah bayangan tinggi itu. Kamera berkedip-kedip, dan di layar,
Bayangan itu terlihat semakin besar, semakin nyata. Dengan mata merah yang seolah mengikuti gerakan Rani, ia menelan ludah, menyadari bahwa ia tidak bisa diam terlalu lama. Sesuatu harus ia lakukan untuk tetap hidup malam itu. Ia memutuskan untuk mendekat ke salah satu pegawai yang tampak normal. Apa yang terjadi? Tanyanya hampir berbisik. Pegawai itu menatapnya, tersenyum tipis, dan berkata pelan, "Iki kabeh kanggo bumbu rahasia. Sing mangan kebanyakan bakal dadi bagian saka rahasia iki. Aja melu keseret, Mbak." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Rani. Ia tahu, ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini adalah dunia yang hidup di balik rumah makan Pak Joyo. Dunia yang menjaga kelezatan gulai dengan cara yang tidak manusiawi. Malam itu, Rani melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana beberapa pegawai yang terlalu lama di dapur tiba-tiba lenyap. Tubuh mereka diserap oleh bayangan gelap yang terus bergerak di sudut dapur. Tidak ada suara teriakan, tidak ada pertolongan. Hanya gelap yang menelan, bau anyir, dan aroma rempah yang tetap harum di udara. Pak Joyo menatap semuanya dengan tatapan dingin tapi puas, seolah semua ini memang seharusnya terjadi. Rani merasakan hawa semakin panas di sekitar bayangan itu. Napasnya tersengal, dan tubuhnya gemetar. Ia sadar, rahasia kelezatan gulai ini bukan hanya soal bumbu, resep, atau teknik memasak. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang hidup di dapur ini. Sesuatu yang menunggu setiap pengunjung dan pegawai yang terlalu larut menikmati. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dihadapi dengan logika, hanya bisa dirasakan dan dihindari. Ia menunduk, berusaha menenangkan diri, tapi bayangan itu bergerak mendekat lagi, menatapnya dengan intensitas yang membuat jantungnya hampir berhenti. Rani menelan ludah keras, mencoba berpikir cepat. Ia harus keluar dari sini. Tapi ia tahu, semakin lama ia tinggal, semakin besar kemungkinan dirinya menjadi bagian dari rahasia gelap yang menjaga kelezatan gulai Pak Joyo malam itu. Rani pulang ke penginapan dengan perasaan campur aduk. Ia tidak hanya membawa catatan jurnalistik, tapi juga pengalaman yang hampir membuatnya gila. Bayangan tinggi dengan mata merah, bau anyir yang mencekam, pegawai yang lenyap begitu saja, dan Pak Joyo dengan senyum tipisnya yang menyimpan rahasia. Kelezatan gulai yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Sesampainya di kamar, Rani menatap jendela gelap. Lampu rumah makan Pak Joyo tampak seperti titik cahaya di kejauhan, tapi bayangan gelap yang ia lihat di dapur seolah mengikuti langkahnya, menempel di pikirannya. Ia tahu, malam ini hanyalah permulaan. Misteri gulai kambing legendaris ini, bayangan di dapur, dan rahasia Pak Joyo baru saja mulai terbuka. Dan dari sudut hatinya, ia mendengar bisikan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Hati-hati, sing kepo, bakal ketemu kengerian, sing ora bisa diterangake. Malam itu, Rani tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Apa yang menunggunya di rumah makan Pak Joyo jauh lebih gelap, lebih menakutkan, dan lebih hidup daripada yang pernah ia bayangkan. Ia harus menghadapi bayangan itu lagi untuk mencari jawaban sebelum bayangan itu memilihnya. Sebagai bagian berikutnya dari rahasia kelezatan gulai kambing legendaris, Rani menelan ludah keras saat menyadari bahwa langkah kakinya seakan tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba melangkah ke pintu keluar rumah makan Pak Joyo, tapi tangan yang menekan gagang pintu hanya menemui hawa dingin yang menembus ke tulang. Pintu itu seolah terkunci sendiri. Tidak ada bunyi kunci, tidak ada suara klik, tapi gagang. Pintu tidak mau digerakkan. Rani menjerit pelan, tubuhnya gemetar hebat. Suara tawa pecah dari dapur terdengar menyeramkan, seperti suara manusia yang diputar berulang, bercampur dengan desisan aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara itu terdengar dari sudut gelap, tapi entah bagaimana, seakan memenuhi seluruh ruang rumah makan. Ia menoleh ke arah pegawai yang tadi ramah. Mereka kini diam, wajahnya kosong. Mata yang sebelumnya bersinar tipis kini seakan tertutup oleh sesuatu yang gelap. Mereka menatap Rani, tapi bukan tatapan biasa. Tatapan itu kosong, dingin, dan menakutkan. Seolah mereka bukan manusia biasa lagi. Atau mungkin sudah lama bukan manusia. Rani mundur pelan, menatap meja pelanggan. Beberapa kursi kosong, tapi aroma gula yang masih panas memenuhi udara.
menggoda, dan menyesakkan sekaligus. Napasnya tercekat saat ia menyadari satu hal. Pelanggan yang hilang bukan pergi begitu saja. Mereka diserap, entah oleh apa, untuk menjaga rahasia kelazatan gulai Pak Joyo. Mual dan rasa hangat aneh di tenggorokannya muncul kembali, semakin kuat, menekan dan membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Ia mencoba menenangkan diri, menahan panik. Naluri jurnalistiknya membara, memaksanya untuk tetap mencari bukti. Ia menekan tombol perekam di ponsel dan mengarahkannya ke dapur. Cahaya dari layar ponsel menyorot perlahan ke sudut gelap, di mana bayangan tinggi itu muncul. Tubuhnya menjulat, hitam pekat, dengan mata merah menyala yang tampak menembus kegelapan. Sesekali bayangan itu bergerak, menunduk, seolah menatap mangkuk gulai yang beruap panas. Rani menelan ludah keras, jantungnya berdetak kencang, tapi matanya tak bisa lepas dari apa yang terekam di layar makhluk itu. Ia bisa merasakan aura gelap yang menempel, hawa dingin yang menusuk tulang, dan bau anyir yang membuat perutnya mual. Makhluk itu tampak seperti genderuwo, besar, menakutkan. Tapi juga ada sesuatu yang berbeda, ada kesadaran, ada niat, sesuatu yang hidup dan menunggu untuk menelan siapapun yang terlalu dekat dengan rahasia rumah makan ini. Roni menandok, terus menenangkan napasnya, tapi bayangan itu bergerak lagi, lebih dekat. Mata merahnya seakan menatap langsung ke arahnya. Ia merasakan sensasi hangat di tenggorokan muncul lagi. Kali ini lebih menekan, seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba menariknya, menyeretnya masuk ke kegelapan yang mengelilingi dapur. Ia melihat pegawai lain bergerak pelan, menyiapkan kuah gulai, tapi setiap gerakan mereka terasa kaku, mekanis. Sesekali, kepala mereka menoleh ke arah bayangan tinggi itu lalu menandok, melanjutkan pekerjaan seolah itu adalah ritual yang harus dijalankan. Semua bau rempah, suara panci, dan desisan api kompor bercampur menjadi simfoni yang menakutkan, membuat jantung Rani berdegup kencang. Rani mencoba menggeser tubuhnya, mencari jalan untuk kabur, tapi setiap langkah seakan tertahan oleh lantai yang lengket dan hawa dingin yang menggigit. Napasnya tersengal, keringat dingin mengucur di punggungnya. Ia menoleh ke arah bayangan, yang kini menatap langsung ke arahnya, seolah mengetahui bahwa Rani sedang merekamnya. Makhluk itu perlahan melangkah mendekat, suara langkahnya tidak terdengar, tapi udara di sekitarnya bergelombang, membuat rambut di kepalanya berdiri. Hati-hati, orang mongting mangan kebanyakan, sing kepo uga bakal keseret. Paisek di telinga Rani, kata-kata bahasa Jawa yang membuat darahnya membeku. Ia menoleh ke arah Pak Joyo, yang berdiri di pojok dapur, tersenyum tipis. Matanya bersinar, tapi ada aura dingin yang menakutkan, seolah ia tahu segalanya. Mengawasi setiap gerakan Rani, menunggu saat yang tepat untuk membiarkan rahasianya terbuka. Rani menelan ludah keras dan menekan tombol perekam lebih lama, mencoba menangkap bukti sebanyak mungkin. Di layar ponsel, bayangan itu tampak bergerak ke arah salah satu mangkuk gulai. Perlahan, makhluk itu menunduk, mata merahnya menyala lebih terang. Sesekali terdengar suara desisan, seperti bisikan dari dunia lain, mengelilingi seluruh dapur. Rani bisa merasakan hawa dingin menembus kulitnya, dan bau anyir semakin pekat, menempel di hidungnya, membuat perutnya mual. Di sudut lain, Rani melihat kursi-kursi pelanggan yang sebelumnya penuh, kini kosong. Tapi aroma gulai yang panas tetap ada. Ia sadar, tubuh pelanggan itu bukan pergi, tapi diserap, dijadikan bagian dari sesuatu yang lebih besar, entah untuk menjaga kelazatan gulai, atau untuk tujuan yang lebih gelap. Sensasi hangat di tenggorokannya muncul kembali. Kali ini seperti menekan seluruh tubuhnya, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Rani mundur pelan, menempel di dinding. Bayangan itu menatapnya, tubuhnya besar, tinggi, dan aura gelapnya seakan menelan cahaya di sekitarnya. Napasnya tersengal, jantungnya seperti berhenti beberapa detik. Ia tahu, jika ia salah bergerak, makhluk itu bisa menyeretnya ke dalam kegelapan yang sama seperti pelanggan yang hilang sebelumnya. Pak Joyo berjalan perlahan, melewati Roni, menatapnya dengan mata bersinar. Sampean pengen ngerti kabeh ta? Nanging kabeh, ana regane, bisiknya. Suaranya rendah, dingin, dan menembus telinga Rani. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia tahu, misteri ini bukan sekadar rahasia bumbu,
atau teknik memasak biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih hidup, dan lebih menakutkan yang menjaga rumah makan ini. Makhluk tinggi itu kini semakin dekat. Roni menandok, mencoba menahan napas. Bau anyir dan aroma rempah bercampur, membuatnya mual, hampir pingsan. Kamera ponselnya merekam setiap gerakan makhluk itu. Tubuh hitam, mata merah, tangan besar yang perlahan bergerak ke mangkuk gula yang berlat. Sesekali, bayangan itu menoleh ke arah Rani, dan ia merasakan tatapan itu menembus kulit, menembus tulang, seolah membaca ketakutan dan niatnya. Rani tahu ia harus tetap sadar. Ia menggeser ponsel ke arah lain, mencoba merekam pegawai yang masih berdiri di dapur. Beberapa di antaranya tampak seperti boneka, bergerak mekanis, sesekali menunduk ketika bayangan besar itu lewat. Ia bisa merasakan hawa gelap yang menyelimuti setiap sudut dapur, dan sadar bahwa ia tidak lagi berada di dunia yang biasa. Rumah makan Pak Joyo, yang selama ini terlihat ramah dan legendaris, kini berubah menjadi perangkap hidup, dipenuhi aura gelap dan makhluk gaib yang menjaga rahasia. Kelazatan Gulai, hatinya berdegup kencang, tapi naluri jurnalistiknya mendorongnya untuk tetap merekam. Ia tahu bukti ini bisa menjelaskan semua misteri, tapi di saat yang sama, setiap detik yang ia habiskan di dapur itu adalah taruhan hidup atau mati. Bayangan itu bergerak lagi, mendekat ke arahnya, dan Rani bisa merasakan tarikan tak terlihat. Sensasi hangat di tenggorokannya menekan seluruh tubuhnya, membuatnya hampir roboh. Ia menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku harus tahu, apa rahasia ini? Apa sih ngejaga Gulai iki? Gumamnya dalam hati. Bahasa Jawa itu hanya sebentar, tapi cukup untuk menenangkan dirinya sejenak. Ia menekan ponsel lebih keras, mencoba merekam setiap gerakan makhluk itu. Mata merahnya bersinar intens, menatap ke arah Rani, dan sesekali terdengar desisan seperti suara angin dari dunia lain, mengelilingi seluruh dapur. Malam itu, Rani menyadari satu hal yang menakutkan. Gulai kambing legendaris Pak Joyo bukan sekadar makanan, bukan sekadar resep turun-temurun. Ada sesuatu yang hidup di dapur ini, sesuatu yang menunggu, mengintai, dan menuntut harga bagi siapapun yang terlalu penasaran. Makhluk itu sesosok genderuwo, besar adalah penjaga rahasia yang siap menelan siapa saja yang terlalu lama, terlalu dekat, terlalu ingin tahu, dan Rani tahu. Malam itu, ia hampir menjadi bagian dari rahasia itu. Tubuhnya gemetar, napas tersengal, jantungnya berdetak tak teratur, tapi matanya tetap menatap layar ponsel, menyadari bahwa bukti yang ia rekam malam ini akan mengubah semua yang ia ketahui tentang rumah makan legendaris itu. Sesuatu yang gelap, menakutkan, dan hidup, menunggu di dapur. Menunggu siapapun yang mencoba menguak rahasia kelazatan Gulai Pak Joyo. Dengan napas terengah, tubuh gemetar, Rani menatap Pak Joyo dari sudut dapur. Lampu temaram membuat bayangan wajah Pak Joyo tampak lebih dalam, lebih dingin, dan matanya yang bersinar aneh kini menatap langsung ke arah Rani. Ia menelan ludah, mencoba mengendalikan paniknya, tapi setiap kali menarik napas, aroma rempah yang pekat bercampur bau anyir menyeruak ke hidungnya, membuatnya mual. Kenapa pelanggan hilang? Apa hubungannya dengan gulai ini? Roni bertanya. Suaranya nyaris tenggelam di antara suara desisan api kompor dan gemerisik panci. Tubuhnya masih gemetar hebat, tetapi naluri jurnalisnya memaksanya untuk tetap mencari jawaban. Pak Joyo tersenyum tipis, seperti tersenyum pada rahasia yang hanya ia sendiri yang tahu. Ia melangkah perlahan ke arah Rani. Matanya tidak berkedip, menembus setiap lapisan ketakutannya. Gulai ini istimewa karena ada pelanggan khusus, katanya. Suaranya rendah tapi tajam. Sing mangan kebanyakan, sing kepo, sing penasaran, iku kabeh dadi energi kanggo dapur iki tetap urip. Supaya rasa gulai tetap lezat, ana regene sing kudu dibayar. Rani menelan ludah keras. Jantungnya seperti berhenti beberapa detik. Kata-kata itu menusuk ke dalam pikirannya. Ia sadar bahwa semua yang ia alami, semua bayangan tinggi yang ia lihat, semua pegawai yang tampak kosong dan mekanis, semuanya berhubungan dengan rahasia ini. Gulai Pak Joyo bukan sekadar makanan. Ada makhluk hidup, entah apa namanya, yang menunggu setiap pengunjung yang terlalu larut,
menikmati kenikmatan itu. Tiba-tiba, di sudut dapur, bayangan hitam tinggi itu muncul lagi. Mata merahnya menatap Rani, dan tubuhnya seperti bergetar, menunggu perintah. Rani menyadari dengan ngeri, makhluk itu bukan sekadar hantu. Itu genderuwo, penjaga dapur Pak Joyo, memangsa pengunjung untuk menjaga kelezatan gulai yang legendaris. Setiap pelanggan yang hilang menjadi energi untuk dapur tetap hidup, untuk aroma rempah tetap sempurna, untuk rasa gulai tetap luar biasa. Rani merasa seluruh tubuhnya membeku, nafasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Sens hangat yang menempel di tenggorokan sejak semalam, kini terasa seperti menekan seluruh tubuhnya, membuatnya hampir pingsan. Ia menunduk, menatap layar ponselnya, melihat rekaman yang tadi ia ambil. Bayangan hitam itu bergerak, perlahan, menunduk ke arah mangkuk gula yang panas. Aroma rempah yang lezat bercampur bau anyir, membuatnya mual, tapi matanya tidak bisa lepas. Dari makhluk itu, Pak Joyo melangkah lebih dekat. Suaranya terdengar lebih dingin, lebih dalam. Sampean ngerti saiki, Rani. Iki ora mung soal gulai. Iki soal urip, energi, lan kelestarian rasa. Sing mangan kebanyakan, sing kepo. Kabeh dadi bagian saka rahasia iki. Ora kabeh sing bisa metu, nanging kabeh sing melu dadi bagian saka urip iki. Kata-kata itu terdengar seperti mantra, menembus pikirannya, membuat bulu kuduknya meremang. Rani sadar, ia harus kabur sekarang. Setiap detik yang ia habiskan di sini semakin berbahaya. Tapi saat ia menoleh ke arah pintu keluar, hatinya nyaris berhenti. Semua pintu terkunci, seakan rumah makan itu hidup, menutup jalannya, menahan dirinya. Tidak, suara langkah berat terdengar dari sudut dapur. Bukan dari manusia, tapi dari bayangan tinggi yang bergerak perlahan ke arahnya. Napasnya tersengal, keringat dingin mengucur di punggungnya. Pegawai-pegawai yang tadi ramah kini menatap Rani dengan wajah kosong. Mata mereka tampak gelap, tidak ada kehidupan di sana. Sesekali mereka bergerak perlahan, seperti robot, mengikuti ritme yang aneh, menunggu apapun yang akan terjadi. Rani merasakan hawa gelap yang menekan, menelan setiap sudut dapur. Aroma rempah tetap harum, tapi bercampur dengan bau anyir. Seperti darah yang dipanaskan, menempel di hidungnya. Rani mundur, tubuhnya menempel di dinding. Bayangan tinggi itu bergerak lebih dekat, dan kali ini ia bisa melihat bentuk wajahnya tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya hantu, tapi sesuatu yang menakutkan, menembus jiwa. Mata merah itu menatapnya dengan intensitas yang menusuk, dan Rani merasakan sensasi hangat di tenggorokan menekan seluruh tubuhnya, membuatnya gemetar hebat. Ia mencoba menyalakan kamera lagi, merekam makhluk itu dari sudut lain. Bayangan itu menunduk, menatap mangkuk gulai panas, kemudian menoleh ke arah Rani. Sesaat, Rani merasa seolah makhluk itu bisa membaca pikirannya, mengetahui semua niatnya, mengetahui bahwa ia ingin kabur, mengetahui bahwa ia ingin mengungkap rahasia rumah makan ini. Pak Joyo melangkah lagi. Suara langkahnya tenang tapi menakutkan. Sampean ngerti saiki, sing kepo bakal ketemu kengerian, sing mangan kebanyakan bakal dadi bagian saka urip iki, nanging sampean duwe kesempatan, yen sampean cukup pinter lan cepet, sampean bisa metu, nanging sampean kudu ngerti aturan sing ora kabeh wong bisa ngerti. Rani menelan ludah, merasakan hawa dingin yang menembus tubuhnya. Ia tahu, kesempatan itu tipis. Ia harus berpikir cepat, bergerak cepat, atau menjadi bagian berikutnya dari rahasia gelap yang menjaga kelezatan gulai. Pak Joyo, bayangan genderuwo itu kini bergerak lebih dekat. Suara desisan terdengar, seperti angin malam yang menembus dinding dapur. Rani bisa merasakan tarikan tak terlihat yang menariknya perlahan ke arah bayangan itu. Napasnya tersengal, jantungnya berdetak tak teratur, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke arah ponselnya. Layar yang menampilkan bayangan itu semakin besar, semakin nyata. Dan ia tahu ia harus bertindak sekarang. Naluri jurnalistiknya berteriak, tapi naluri bertahan hidupnya lebih keras. Ia menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian, dan mulai merencanakan langkah untuk kabur dari rumah makan yang kini terasa hidup, yang bergantung pada energi pengunjung, yang hilang untuk menjaga kelezatan gulai. Rani menyadari satu hal, rahasia kelezatan gulai ini bukan sekadar resep,
atau bumbu rahasia. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih hidup, lebih menakutkan, sesuatu yang memangsa pengunjung, menyerap energi mereka, menjadikan rumah makan ini tetap hidup, tetap harum, tetap lezat, dan tetap legendaris. Ia menatap bayangan hitam tinggi itu, Pak Joyo yang tersenyum tipis, dan pegawai yang kosong, dan menyadari bahwa malam ini bukan sekadar pengungkapan rahasia kuliner. Ini adalah pertarungan hidup atau mati yang nyata, yang menunggu setiap orang yang terlalu penasaran. Rani menarik napas panjang, menenangkan diri, dan memutuskan untuk bergerak. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap gerakan harus cepat. Tapi hati-hati, bayangan itu menatap, menunggu. Tetapi Rani tahu satu hal, ia tidak bisa diam. Jika ia ingin keluar, jika ia ingin tetap hidup, ia harus memahami aturan gelap yang menjaga rumah makan Pak Joyo, menghadapi genderuwo, dan menemukan cara untuk menyingkir sebelum menjadi bagian berikutnya dari rahasia kelezatan gulai legendaris itu. Dan saat malam itu semakin larut, bisikan samar terdengar di telinganya. Bahasa Jawa yang membuat bulu kuduknya meremang. Hati-hati, sing kepo bakal dadi bagian saka urip iki. Ora kabeh sing metu bakal selamat. Rani tahu, malam itu ia benar-benar terjebak di rumah makan yang hidupnya bergantung pada korban. Dan pertarungan antara penasaran dan keselamatan baru saja dimulai. Rani merasakan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya ketika ia berhasil menyelinap ke gudang belakang rumah makan Pak Joyo. Nafasnya tersengal, jantungnya seakan ingin meloncat dari dada. Lampu di gudang hanya sedikit menyala, menebar bayangan panjang yang berkelok-kelok di antara tumpukan kotak dan karung tepung. Aroma rempah masih menempel di hidungnya, bercampur dengan bau anyir yang membuatnya mual. Ia menutup mulutnya dengan lengan, berusaha tetap tenang. Tapi ada yang salah. Suasana begitu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran rumah makan yang selalu ramai. Setiap kali ia menatap ke arah pintu gudang, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik gelapnya sudut ruangan. Napasnya tersengal, tetapi naluri jurnalistiknya tetap membara. Ayat, ini adalah kesempatan terakhir untuk mengungkap rahasia yang selama ini menyelimuti rumah makan legendaris itu. Langkah Rani pelan tapi pasti. Ia meraba-raba kotak dan karung yang ada di sekelilingnya, mencoba mencari jalan keluar lain selain pintu depan yang terkunci. Namun ketika ia menoleh ke arah salah satu sudut paling gelap, tubuhnya membeku. Bayangan tinggi, hitam, dengan mata merah menyala itu sudah menunggu. Genderuwo itu tampak seperti memeluk gelap. Tubuhnya menjulang, besar, dan aura yang menyelimutinya membuat lampu gudang seakan redup. Napas Rani tersangkut, tubuhnya gemetar hebat. Dari dapur terdengar suara tawa Pak Joyo yang dingin dan menyeramkan, memenuhi seluruh ruangan dengan gema yang menakutkan. Selamat menikmati gulai selamanya. Suara itu menusuk telinga Rani, membuat bulu kuduknya meremang dan jantungnya berdetak kencang. Ia tahu itu bukan sekadar ancaman, tapi peringatan nyata bahwa ia kini berada di dunia yang hidup untuk menjaga rahasia kelezatan gulai. Rani mencoba lari, kakinya bergerak secepat mungkin, tapi rasanya seperti berjalan di lumpur tebal. Setiap langkah terasa berat, dan ia merasakan tarikan tak terlihat yang menahan tubuhnya. Bayangan gelap itu bergerak perlahan, menutup setiap jalan kaburnya. Napas tersengal, keringat dingin menetes dari dahi. Kamera ponsel masih di tangannya, merekam setiap detik kengerian yang menimpanya. Tapi layar mulai pecah, menampilkan garis-garis merah dan hitam. Bayangan yang bergerak tak terkendali seperti injin, menelannya masuk ke dalam kegelapan itu. Rani menandok, mencoba menembus kegelapan dengan mata terbuka lebar. Ia bisa merasakan hawa panas bercampur dingin yang menusuk tulang, aroma rempah bercampur darah yang semakin kuat, dan bisikan samar yang terdengar di telinganya, bahasa Jawa, yang membuat bulu kuduknya meremang. Hati-hati, sing kepo, ora kabeh sing metu bakal selamat. Ia menoleh ke arah rak kayu yang tinggi, mencoba mencari jalan untuk memanjat atau melarikan diri. Tangan gemetar menempel di kayu kasar, kakinya menjejak di lantai dingin yang berbau anyir. Tapi genderuwo itu semakin dekat, gerakannya perlahan, tapi pasti. Langkahnya seperti mengikuti detak jantung Rani sendiri. Napasnya tersengal, dan ia bisa merasakan tarikan tak terlihat yang menahan tubuhnya semakin kuat, hampir menyeretnya ke arah bayangan itu. Dalam kepanikan, Rani menengok ke arah ponselnya. Layar pecah, warna merah dan hitam,
menutupi hampir seluruh tampilan, tapi bayangan itu tetap terlihat jelas menatap ke arahnya. Sensasi hangat yang menempel di tenggorokannya kini terasa menekan seluruh tubuh, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas, menariknya ke kegelapan yang menelan seluruh gudang. Pak Joyo muncul dari dapur, langkahnya tenang tapi dingin. Iya, Rani dengan mata bersinar, senyumnya tipis dan penuh rahasia. Sampean ngerti saiki, iki ora mengrahasia rasa, iki urip, energi, lan kelestarian. Sing kepo bakal dadi bagian saka urip iki. Ora kabeh sing metu bakal slamet. Korek itu menusuk ke seluruh tubuh Rani, membuatnya gemetar hebat. Ia tahu, malam ini ia menghadapi akhir yang mengerikan. Titik puncak dari semua misteri yang ia kejar. Bayangan genderuwo itu kini berada tepat di depannya. Tubuhnya besar, hitam pekat, mata merah menyala, dan aura yang menyelimuti membuat seluruh gudang terasa bergelombang, seolah menelan cahaya. Rani mencoba menjerit, tapi suaranya tersedak, hilang di udara yang pekat. Ia menatap ponselnya, merekam semuanya, berharap setidaknya ada bukti yang bisa diselamatkan dari malam mengerikan ini. Langkahnya mundur, kakinya hampir tersandung kotak kayu. Bayangan itu menunduk, wajahnya mendekat, menatap Rani seolah membaca semua ketakutannya, semua niatnya untuk kabur. Napas Rani tersengal, tubuhnya gemetar hebat, dan sensasi hangat di tenggorokan semakin menekan, membuatnya hampir pingsan. Ia mendengar suara desisan dari bayangan itu, suara yang seperti angin malam, bercampur bisikan, membuat seluruh tubuhnya merinding. Bau rempah bercampur darah semakin pekat, menempel di hidungnya, dan Rani menyadari satu hal mengerikan. Ini bukan sekadar rumah makan. Ini adalah perangkap hidup, tempat energi manusia digunakan untuk menjaga kelazatan gulai Pak Joyo. Dengan sisa keberanian, Rani mencoba lari ke arah satu-satunya jendela kecil di gudang. Ia meloncat, menahan napas, tapi bayangan itu menutup jalannya. Tubuhnya ditarik perlahan. Tarikan tak terlihat yang membuatnya merasa seperti ditelan oleh kegelapan itu. Ia menjerit, mencoba melawan, tapi kekuatan makhluk itu jauh lebih besar. Pak Joyo muncul di dekatnya, matanya bersinar, senyumnya tipis. Selamat menikmati gulai selamanya, bisiknya. Suara itu menusuk seluruh pikiran Rani. Ia tahu tidak ada jalan keluar. Semua pintu, semua jendela, semua sudut rumah makan kini dijaga oleh makhluk yang hidup, yang menunggu setiap pengunjung yang terlalu penasaran. Layar ponsel Rani berkedip, menampilkan warna merah dan hitam yang menutupi hampir seluruh tampilan. Bayangan genderuwo yang terus menatapnya seakan memasuki setiap piksel. Sensasi hangat di tenggorokannya menekan seluruh tubuh, dan Rani merasakan tarikan tak terlihat semakin kuat, menariknya ke dalam kegelapan yang tak bisa ia jelaskan keesokan. Harinya, rumah makan Pak Joyo tetap buka seperti biasa. Pegawai tersenyum ramah, pelanggan baru datang, dan aroma gulai kambing muda tetap menggoda setiap orang yang lewat. Tidak ada yang tahu Rani dan beberapa pengunjung lain kini menjadi bagian dari rahasia kelazatan rumah makan itu. Mereka diserap, dijadikan energi untuk menjaga rasa gulai tetap sempurna, untuk membuat aroma tetap menggugah, dan untuk memastikan rumah makan Pak Joyo tetap legendaris. Di setiap cabang, cerita serupa terus berulang. Pelanggan datang, menikmati gulai, dan mereka yang terlalu larut, terlalu penasaran, perlahan-lahan menghilang. Aroma rempah tetap harum, kuah tetap panas, rasa tetap lezat, tetapi harga yang dibayar bisa jadi nyawa. Dan setiap sendok gulai yang bisa berarti menjadi bagian dari rahasia kelazatan Pak Joyo. Rahasia yang hidup, gelap, dan menakutkan, tersembunyi di balik senyum tipis pemilik rumah makan. Bayangan tinggi itu kini terlihat bergerak di dapur, di kejauhan. Mata merahnya bersinar, siap menunggu siapapun yang terlalu penasaran. Rumah makan Pak Joyo tetap ramai, penuh tawa dan aroma rempah. Tetapi di balik senyum pegawai, di balik kelezatan gulai, ada kengerian yang tidak pernah terlihat. Sesuatu yang menelan, menjaga, dan menuntut harga bagi siapapun yang mencoba. Menguak rahasia yang terlalu gelap untuk diterima akal. Dan malam itu, di setiap cabang, cerita horor yang sama terus berulang. Mereka yang terlalu penasaran, terlalu menikmati, akhirnya hilang. Gulai kambing muda tetap lezat, tetap menggoda,
dan tetap legendaris. Tetapi siapapun yang menikmati harus tahu bahwa harga yang dibayar bisa jadi lebih dari sekadar uang, bisa jadi nyawa.